warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Sanjuan sanjuwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, yakni program Cinta Tafsir Al-Quran, mengkaji tafsir Jalalain. Semoga kita bisa istiqomah terus mendalami isi kandungan Al-Quranul Karim secara kafah, secara sempurna, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan ridho Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan untuk menuju kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli ma fis samawati wal ard qulillah kataba ala nafsihi rahmah la yasma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum wa hum la yu'minun. Kul, katakanlah wahai Muhammad di dalam tafsir Jalalain, liman ma fis samawati wal ard, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi yang Allah sudah ciptakan di langit dan di bumi itu punya siapa sih? Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Muhammad, punya siapa? Bertanya kepada kita, punya siapa semuanya itu? Langit seisinya, bumi seisinya, ini punya siapa sih? Punya kita? Punya negara? Punya nenek moyang kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, "Qulillah, semuanya itu ada miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di permukaan bumi ini ada miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini miliknya Allah. Anak kita miliknya Allah, istri kita miliknya Allah, suami kita miliknya Allah, jabatan kita jabatannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semua yang abadi, semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala." Allah sampaikan di dalam surah Al-An'am ayat ke-12. Jelas. Ayo, siapa yang masih ragu lagi? Ngaji. Makanya biar tidak ragu. Ngaji kuncinya. Dekatin ulama, dekatin kiai, dekatin buya, dekatin ustad-ustad yang selalu konsisten berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata apa? Allah telah pastikan. Masih ragu lagi tentang langit dan bumi dan seisinya itu milik siapa? Masih ragu lagi? Makanya jangan sombong, itu miliknya nenek moyang saya. Tidak semua miliknya Allah. Anda cuma dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipin harta yang banyak untuk bersedekah, untuk menolong saudara-saudara kita. Kita diberi titipan anak-anak yang soleh dan solehah. Semua ketitipan Allah, bukan karena kita bapaknya soleh. Ala nafsihi rahmah, atas dirinya kasih sayang. Allah Ta'ala itu memberikan isyarat kepada kita bahwasanya Allah memastikan semuanya itu miliknya Allah, supaya kita menjadi manusia yang kasih sayang, yang kaya mengasihi yang miskin mengasihi kepada yang kaya, yang kaya mengasihi yang miskin berterima kasih kepada yang kaya. Semua itu ada titipan dari Allah. Allah menghendaki itu. Kita diberi ilmu yang banyak agar kita berbagi ilmu. Kita diberi harta yang banyak supaya kita berbagi harta. Kita diberi jabatan supaya kita memimpin satker-satker yang ada di lingkungan kerja kita, supaya bagus. Untuk siapa? Semuanya untuk rakyat, untuk manusia. Ujung-ujungnya supaya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal ibadah kita. Di alam akhirat kelak ketika kita berbuat kebajikan di permukaan bumi ini. Santriwan-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyasma'annakum ila yaumil qiyamah.
Dia sungguh-sungguh akan menghidupkan kamu di hari kiamat kelak. Jadi di hari kiamat kelak kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bangkitkan kembali kita karena semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita bangkit kembali untuk apa? Untuk keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk ciptaannya Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Besar, Allah Maha dari Maha segala-galanya. Karena semuanya yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sekaya apapun kita di permukaan bumi ini tidak akan kita bawa ke dalam akhirat, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di alam akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagikanlah harta-harta kita sebelum kita meninggal. Banyaklah bersedekah, banyak bantu orang-orang di sekitar kita. Karena buat apa harta itu yang melimpah ruah yang kita miliki kalau tidak bisa kita bawa ke alam akhirat? Satu-satunya jalan supaya harta benda kita bisa kita bawa ke akhirat, disedekahkan ke pondok-pondok pesantren, kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah sesungguhnya harta kita yang akan kita bawa ke alam akhirat kelak. Makanya kalau santriwati jamaah itu diberi kemudahan oleh Allah, kekayaan, sebarkan ilmu, sebarkan. Kita kaya ilmu, sebarkan ilmunya, bersedekah dengan ilmunya. La raiba fi, tidak ada keraguan, kebimbangan. Alladzina khasirun anfusahum, terhadap orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang merugikan dirinya dia sendiri. Tidak ragu lagi terhadap sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah Allah isarahkan kepada kita. Kalau kita masih ragu lagi, keraguan kita terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah berikan pelajaran kepada kita semuanya. Kalau kita meragukan itu, maka kita termasuk orang-orang yang rugi di dunia, bahkan celakanya lagi kalau kita rugi di alam akhirat kelak. Fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita kembali. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan di dunia ini semuanya hanyalah perhiasan yang akan kita bawa ke alam akhirat apabila kita dapat berbagi kepada saudara kita, kita dapat menyedekahkan harta benda kita, segala sesuatu kelebihan kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semuanya itu yang akan membawa kita ke dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak rugi, dan kita termasuk orang-orang yang mensedekahkan apa yang kita punya untuk kita bawa ke alam akhirat kelak sebagai tabungan kita, investasi kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.